Ya, memasuki akhir pekan, nampaknya dolar masih saja terus tertekan, bahkan indeks saham pun ikut tertekan. Tapi masalahnya juga sesi Asia sepertinya agak sedikit membawakan angin segar ya. Apakah ini akan terus bertahan sampai nanti malam atau justru akan menjadi tekanan yang lebih serius lagi dan mungkin akan menutup minggu ini dengan negatif? Ini dia ulasannya. So, Amerika terus menekan China dan berupaya untuk mendapatkan kesepakatan tapi persis dengan apa yang diinginkan atau yang didikte oleh Amerika sendiri. Namun hal ini tentunya terlihat dari angka tarif yang dikenakan secara total kepada China ternyata bukan 125%, melainkan 145%. Inilah tarif yang terbesar di era kepemimpinan Presiden Trump, di mana di jilid kedua atau di periode kedua ini, tahun 2025 sampai ke 4 tahun ke depan, maka kita akan lihat mungkin ini akan menjadi atau masuk ke babak seru antara hubungan Amerika dengan China. Di sisi lain, hubungan kedua ini kemungkinan masih akan terus memanas dan saya belum mendapatkan kabar apakah China akan membalas dengan tarif lanjutan apa tidak. Terakhir yang tercatat kemarin adalah 84% untuk barang-barang Amerika. Dan kita belum lihat ada klausul tambahan. Hanya saja yang terbaru adalah terkait dengan film-film di Hollywood yang kemungkinan dilarang beredar di China, dan juga kategorinya beberapa catatan yang terlihat di sini adalah bahwa kedua pihak saling terbuka sebetulnya untuk negosiasi, tapi di sini China memberikan penekanan, mereka mau bernegosiasi asalkan Amerika menggunakan prinsip saling menghargai dan duduk bersama. Dan artinya tidak ada tidak ada salah satu yang diuntungkan dan yang lainnya dirugikan, melainkan keduanya harus saling menguntungkan. Ya, kita kira-kira apa yang akan didapatkan ataupun diperoleh dalam beberapa waktu ke depan. Yang jelas belum ada agenda pertemuan antara Presiden Trump dan juga Presiden Xi Jinping ke depan. Nah, cuman di sini yang juga menjadikan babak baru adalah terkait dengan ternyata beberapa catatan pesanan pabrik dari Amerika itu sudah resmi dibatalkan ya, atau banyak yang dibatalkan. Kalau lihat dari klausul perdagangannya, dari total 582 miliar perdagangan barang antara Amerika dan China, sebagian besarnya sudah bisa dibilang di-cancel ya. Dan ini yang akan menjadi kendala ke depan. Ya, artinya lagi kalau misalkan ternyata terlihat dari apa yang terjadi pada warga, maka konsumen akan merugi. Dikarenakan warga Amerika lebih banyak menggunakan barang-barang untuk sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari yang notabene ternyata datang dari China. Jadi kalau misalkan ternyata ekspor dari China ini dihentikan, ya saya agak membayangkan berarti akan terjadi gangguan, mungkin gangguan pasokan, sehingga akhirnya nantinya mereka harus membayar lebih tinggi untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari tersebut. Nah, alhasil nantinya ada inflasi mulai kenaikan, itu yang harusnya bisa terjadi. Tapi kabar bagusnya ternyata data kemarin terlihat bahwa inflasi tidak sepenuhnya seperti yang dikhawatirkan. Justru data bulan Maret menunjukkan inflasi mengalami penurunan. Dan saya rasa ini tidak memperhitungkan dengan apa yang terjadi atau konsekuensi kebijakan tarif yang terjadi di 1 bulan terakhir ya, termasuk resiprokal. Nah, kondisi ini tentunya masih membuat kecemasan baik itu dari bank sentral ataupun bahkan pasar sendiri. Karena satu sisi ya mereka masih tetap melihat ada ancaman yang serius. Di sisi lain ada sisi positifnya, yaitu kaitannya dengan perkembangan kerjasama antara China dan juga Uni Eropa. Dan ini hanya terkait dengan negosiasi perdagangan juga. Jadi baik Uni Eropa ataupun China kelihatannya mencari alternatif kalau memang ternyata terjadi stuck ataupun stagnasi dalam kesepakatan dagang dengan Amerika. Nah, kondisi ini justru menguntungkan, harusnya menguntungkan kedua belah pihak ya. Tapi yang saya lihat di sini mungkin kita baru akan tahu hasil dari keduanya, kesepakatan negosiasinya seperti apa. Apakah betul-betul tarif yang katakanlah impor untuk barang ataupun kendaraan listrik dari China itu akan dihapuskan secara keseluruhan atau hanya digunakan tarif minimum. Nah, tapi yang kelihatannya juga Uni Eropa akan mengajukan tentang batas harga minimum. Nah, kita akan lihat apakah kedua pihak akan melakukan kesepakatan itu atau kembali akan menjadi konflik yang juga akan menjadi fatal tentunya. Tapi di lain sisi teman-teman, saya melihat kacamata dari sisi perdagangan antara Amerika dan global, maka yang saat ini serius dituju ataupun yang saat ini sedang diperhatikan oleh market global adalah terkait dengan hubungan Amerika versus China. Walaupun di awal kampanye atau bahkan di awal saat Trump dilantik, Trump selalu mengatakan bahwa Uni Eropa sudah bersikap tidak adil terhadap barang-barang Amerika. Ini kaitannya dengan ekspor barang Amerika ke Uni Eropa. Tapi ternyata yang selalu ditekankan di sini adalah dia tidak terlalu menekan kepada Uni Eropa, melainkan hanya spesifik kelihatan banget dengan kebijakan tarif yang
sebagian besar negara ditunda, sementara untuk China tetap diberlakukan. Kita ingat dari sejak bulan Februari diberlakukan 10%, kemudian diberlakukan lagi bulan Maret 10%, kemudian beruntun kaitannya dengan kebijakan resiprokal dan juga tarif dasar 10%. Dan itu berlaku di bulan April. Nah, sementara tarif resiprokal sendiri awalnya dikenakan cuma 34%, tapi bertubi-tubi kena serangan karena memang China sendiri terus membalas. Dari sejak bulan Februari pun membalas dengan angka yang sama. Dan jadinya dengan angka 145% tersebut. Jadi tujuan utama ataupun sasaran utama Trump sepertinya tertuju kepada China, dan ada rumor yang mengatakan bahwa Amerika kelihatannya ingin menyingkirkan China dari pasar global. Ya, kita akan lihat sebetulnya ini bukan isu baru, tapi melainkan isu lama yang selalu berulang. Dan apalagi kalau misalkan kita perhatikan hubungan antara Amerika dengan China itu selalu panas atau semakin panas saat Trump memimpin. Kita akan lihat ke depan apakah ini akan bergulir seiring waktu menjadi kecemasan yang berlebih atau mungkin akan terjadi cooling down. Nah, yang jelas semua ini kaitannya dengan fearness atau kekhawatiran terkait dengan tarif resiprokal batas waktu 90 hari. Saya ulang di sini teman-teman. Yang ditunda ataupun yang di-delay atau yang resmi ditangguhkan itulah tarif resiprokal selama 90 hari ke depan, dan itu hanya berlaku untuk semua negara kecuali China. Oke, yang perlu diketahui di sini adalah 5 April itu sudah terjadi atau diberlakukan kaitannya dengan tarif dasar 10%. Jadi kalau misalkan dengan alasan yang terjadi belakangan ini, bukan berarti tarif itu didiskon menjadi 10%, melainkan resiprokalnya yang ditunda, tapi tarif dasar untuk semua negara itu resmi diberlakukan. Artinya untuk sementara waktu 90 hari ke depan, maka negara-negara yang resmi ditunda itu harus melakukan negosiasi dengan Amerika. Ya, apapun hasil negosiasi itu nantinya akan berkembang dan dihasilkan apakah nantinya tarif yang berlaku itu sesuai dengan angka awal atau lebih turun atau justru lebih tinggi. Kalau tidak terjadi kesepakatan, Trump menegaskan bahwa nantinya itu akan kembali ke angka semula. Artinya kalau misalkan ternyata untuk Uni Eropa 25%, maka akan diberlakukan 25%. Tapi kalau terjadi kesepakatan, berarti akan mungkin muncul dengan angka lebih rendah atau mungkin juga sama sekali tidak dibutuhkan. Nah, tergantung dari apakah negosiasi tersebut berjalan lancar apa tidak. Di sisi lain, untuk China sendiri, walaupun kita bicara tentang 90 hari itu hanya berlaku pada resiprokal, maka kecenderungannya saya melihat ada kemungkinan negosiasi ataupun tahapan negosiasi dengan China mungkin akan digunakan jalur khusus, dan itu mungkin akan membutuhkan pertemuan antara Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping. Yang mana kita belum tahu apakah ini akan terjadi dalam waktu dekat apa tidak. Yang jelas, baik itu minggu ini atau minggu depan atau bahkan selama 1 bulan ke depan, itu akan sangat krusial bagi market termasuk pasar global yang menginginkan perkembangan lebih lanjut. Nah, kaitannya dengan hal ini, tentunya ada kondisi di mana kalau misalkan ternyata tarif resiprokal itu ditunda, kemudian ada negosiasi yang berhasil, apakah pertanyaannya, apakah nanti tarif dasar 10% itu juga akan dihapus atau mungkin dikurangi? Ini yang masih tetap membayangi market, sehingga dikhawatirkan kalau ternyata resiprokalnya dihapus atau mungkin dikurangi, sementara tarif dasar tetap diberlakukan, maka dikhawatirkan adalah posisi ekonomi global masih tetap terancam. Itulah yang membuat kenapa alasannya market kecenderungannya masih tetap pesimis dan juga dihantui dengan kekhawatiran melambatnya ekonomi. So, apa yang perlu diketahui? Pertama, tadi malam data CPI Amerika ternyata membawa kabar bagus, angin segar untuk Fed dan juga pasar, yaitu inflasinya relatif reda. Bahkan terlihat di sini tarif ataupun ya angka inflasi untuk basis bulanan ya, untuk angka utama turun ke minus 0,1% dari sebelumnya 0,2%. Kemudian CPI utama berada di 2,4% dan itu juga diikuti dengan core CPI yang turun menjadi 2,8%. Di mana core CPI 2,8 ini berarti tercatat sebagai yang terendah sejak 2021. That's good ya. Harusnya ini akan menjadi kabar bagus dan juga angin segar untuk Fed yang menginginkan inflasi atau proses disinflasi terus berlanjut. Jadinya akan ada pertimbangan untuk ke depan apakah mereka tetap sigap untuk turunkan suku bunga apa tidak. Hanya saja kalau memang ini akan menjadi kabar bagus untuk pasar global, terutama kaitannya dengan suku bunga yang mungkin diturunkan, maka harusnya saham atau indeks saham global itu juga akan mengalami pemulihan ataupun kenaikan. Dan itu tidak terjadi. Sayangnya tidak terjadi, dan kita lihat ternyata emas lah yang mengalami kenaikan sendirian. Dan
juga US Treasury Yield ya. US Treasury Yield-nya mengalami kenaikan dan itu berarti ada kondisi di mana kekhawatiran masih tetap membayangi. Dan ini kaitannya dengan kekhawatiran masalah dampak tarif yang masih tetap menjadi tanda tanya besar, termasuk juga resesi, melambatnya ekonomi, melambatnya aktivitas ekonomi, terjadinya pemecatan, turun PHK, dan juga semua ini kaitannya dengan tarif yang masih tetap berjalan. Kemudian tentunya dolar mengalami tekanan, tapi yang terlihat di sini adalah tekanan itu berlanjut sampai detik ini masih terlihat masih turun ya, masih melemah, dan tercatat kemarin dengan penurunan terbesar, dan itu adalah hari terburuk untuk Amerika, untuk dolar terutama, yang pernah mengalami kurang lebih terakhir itu di November 2022. Jadi kalau misalkan lihat dari pergerakannya, maka secara teknis itu adalah menekan US dollar kembali. Nah, di sisi lain kalau kita perhatikan pasar obligasi, Anda bisa lihat di situ US Treasury Yield-nya mulai kenaikan. Dan ingat, US Treasury Yield itu berarti akan berlawanan dengan US Treasury ya, atau obligasi pemerintah Amerika. Harusnya kalau kita lihat US Treasury Yield-nya turun, maka dolar akan mulai penurunan. US Treasury Yield naik, maka dolarnya akan mulai kenaikan. Yang terjadi adalah kebalikannya. Justru saat ini yang terjadi obligasinya mengalami penurunan, sementara yield-nya itu mulai kenaikan. Sementara dolarnya masih tetap turun alias melemah. Jadi ini mengindikasikan apa? Salah satu halnya yaitu kaitannya dengan kekhawatiran terkait dengan pendanaan. Dan ini akan menjadi kabar buruk untuk market. Sampai saat ini tekanan masih tetap terjadi. Dan kita lihat, karena ada indikasi kalau misalkan kaitannya dengan resesi, berarti US Treasury Yield-nya itu akan mengalami kenaikan. Apalagi dengan tenor yang panjang ya, untuk 10, 20, ataupun bahkan 30 tahun. Nah, kita akan konfirmasi ini. Perhatikan dengan kondisi US Treasury Yield-nya, dan kalau misalkan itu ada tanda-tanda berlanjut, maka kekhawatiran resesi sepertinya semakin meningkat. Dan itu yang membuat kemungkinan saham masih tetap tertekan atau berpotensi tertekan kembali, sementara untuk emas sebagai safe haven tentunya menjadi incaran. Nah, di sisi lain untuk data ekonomi, tadi siang kita sudah lihat dalam satu GDP dari Inggris yang ternyata hasilnya 0,5%. Which is good ya, dari sebelumnya 0% naik ke 0,5%. Cuman kalau di-compare atau dibandingkan dengan forecast, maka angkanya terlalu kecil atau lebih kecil daripada forecastnya. Dan harusnya negatif, dan berarti tekanan untuk pound sterling. Tapi dengan mengarah kepada US dollar yang masih tetap melemah, maka pound sterling masih tetap dibenarkan untuk mulai kenaikan dan terdukung untuk mulai kenaikan. Termasuk data-data manufacture ataupun industrial production-nya yang juga dari Inggris masih cukup bagus. Nah, nanti malam kita akan lihat setelah kemarin di CPI, berarti nanti malam adalah saatnya kita memperhatikan PPI. Seperti biasa, harusnya ini tidak terlalu berpengaruh signifikan, tapi ini akan mempengaruhi data PCE, inflasi PCE yang akan muncul di akhir bulan ini. Jadi tolong perhatikan kalau angkanya signifikan turun, ya saya sih berharapnya setelah konsumen atau sisi konsumennya kemarin turun, berarti ada sisi produsennya juga kemungkinan turun. Nah, cuman apakah ini menandakan akan terjadinya kesinkronan ataupun justru malah kebalikannya. Kemudian ada Michigan Consumer Sentiment yang juga akan menjadi catatan tambahan selain Consumer Confidence versi Consumer Board. Hanya saja memang data ini tidak terlalu signifikan dibandingkan versi CB atau Consumer Board ya. Nah, yang jelas nanti sore kita akan bahas lebih lanjut apakah emas punya kesempatan untuk mungkin koreksi atau mungkin tetap bertahan di atas level 3.200, dan bagaimana nasib dari crude oil yang sejauh ini sudah turun kembali ke level 57 atau bahkan $58.